Mereka tidak sedang memikirkan bangsa. Mereka tidak sedang memikirkan negara ini. Mereka hanya sedang memikirkan bagaimana berkuasa. Kita baru saja juga mendengar bagaimana Bapak Prabowo Subianto yang mulia dalam sebuah wawancara menyatakan, aset saya mandek karena tidak berkuasa 20 tahun. Mereka ingin menang. Tujuannya apa? Kekuasaan. Sekali lagi tujuannya kekuasaan. Mereka bagi saya tidak lebih dari sekelompok serigala politik. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih. Ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya, tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Itu dia. bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Nomor 20 PKPU 2011 PN Niaga, menjadikan Prabowo Subianto sebagai satu-satunya calon presiden yang memiliki beban hutang senilai 7,6 triliun rupiah. Hal itu terjadi ketika Prabowo membeli perusahaan bermasalah bernama PT Kiani Kertas. Perusahaan ini sudah diajukan pilot sejak 2011, namun dikabulkan PKPU untuk penundaan pembayaran hutang. Dengan nilai lebih dari 7,6 triliun rupiah yang harus dibayar sampai 2031. Jika Prabowo gagal membayar, maka PT Kiani pilot, dan Prabowo tidak bisa mengatur kekayaannya di PT Kiani. Jadi, kalau Prabowo terpilih menjadi presiden, maka Prabowo akan menggunakan kekuasaannya demi menyelesaikan masalah hutang pribadinya. Inilah kenapa Prabowo sangat berambisi menjadi presiden.